Halo Mbak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, pada kesempatan kali ini Mbak Dita boleh menyampaikan keluhan yang sedang dialami Mbak Dita. Silakan Mbak ceritakan. Oke, terima kasih Mbak buat kesempatannya. Nah, saya mau cerita Mbak, kalau hari ini saya sedih banget karena saya habis kena tipu sama teman kuliah saya dulu Mbak. Saya nggak berpikir kalau dia mau nipu saya, cuman ya realitanya sekarang kayak gitu. Oke, berarti baru-baru ini Mbak sedang mengalami musibah di mana Mbak ditipu oleh teman Mbak sendiri. Iya, bener banget Mbak. Awalnya saya nggak kepikiran kalau dia mau nipu saya kan Mbak, karena karena apa ya, kami dekat dulu waktu kuliah tapi, nah pas dia datang kayak mau minjam duit kayak saya langsung ya udah kamu mau berapa, terus saya minta kan sama kakak saya karena kakak saya lagi ada, jadi ya udah saya pinjamkan ke dia, terus katanya iya nanti saya belikin, terus dengan kata-kata yang gimana gitu kan Mbak, dan saya ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau pakai pakai aja. Tapi waktu saya minta Mbak, beberapa waktu lalu dia kayak bilang bilang saya pelit lah, terus marah-marah lah, terus apa ya? Saya diblok juga di semua akun yang berhubungan dengan dia. Jadi kayak dia lost kontak gitu Mbak sampai sekarang dan kayak aduh saya sedih banget. Saya nggak tahu harus bilang apa ke kakak saya. Oke, berarti teman Mbak malah marah dan mencari alasan lain saat Mbak ingin meminta kembali uang yang dia pinjam. Iya Mbak, bener sekali. Oke, terus sampai saat ini apakah yang Mbak sedang alami ini sudah diceritakan ke orang terdekat atau keluarga mungkin? Kalau untuk sekarang saya nggak berani cerita sih Mbak, soalnya saya takut. Pasti saya akan dimarahin sih Mbak. Iya pasti itu. Dan saya nggak mau, ya mau sih Mbak cerita, cuman mungkin bukan dalam waktu yang sekarang. Saya mungkin mau gimana ya, berpikir dulu sih Mbak apa yang mau saya bilang. Karena pasti saya akan kena marah. Oke, jadi sampai saat ini Mbak belum bisa menceritakan hal ini kepada keluarga ataupun orang terdekat Mbak, karena takut juga hal ini akan menimbulkan kemarahan dari keluarga Mbak ya. Iya benar sekali Mbak. Dan kadang tuh saya nangis gitu Mbak. Iya nangisnya karena marah sama teman saya itu, terus kecewa juga sama dia. Tapi takut juga Mbak, karena pasti saya akan kena marah juga gitu kan, karena saya yang pinjamin dia. Dan nominalnya nggak sedikit Mbak, menurut saya ya. Jadi kayak saya bingung, ya gitu deh Mbak. Oke, nah, hal ini mengingatkan saya pada klien saya dulu, dia juga Mm-mm. hampir sama persis dengan apa yang Mbak alami. Di sini, klien saya ditipu oleh penjual produk yang kelilingan kayak keliling-keliling gitu kan. Terus dia itu ditipu kalau nggak salah puluhan juta. Nah, mereka satu keluarga itu udah pusing banget dan udah nggak tahu lagi cara gimana uang mereka bisa kembali kan. Jadi mereka hanya hanya pasrah dan tidak tahu lagi mau cari gimana solusinya. Jadi mereka sampai saat ini masih bingung tapi ya sudah mereka pasrahkan saja. Iya sih Mbak, saya juga berpikir kayak ya udah pasrah aja. Saya sih sekarang kayak gitu Mbak, ya udah deh mau gimana lagi kan. Cuman yang saya nggak beraninya itu karena ini Mbak, apa namanya, ngomong ke kakak saya, karena pasti kakak saya marah besar sama saya. Oke, saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Mbak juga takut kalau hal ini Mbak ceritakan kepada kakak Mbak, tapi membuat kakak Mbak marah gitu sama Mbak. Iya Mbak, benar sekali. Apa namanya? Dan terkadang kalau dia nanya kan, kan kemarin dia Mhm. sempat kayak uangnya udah aman, terus aku bilang iya Kak aman. Jadi kayak aku harus berbohong gitu Mbak. Ya mau gimana lagi ya kan Mbak, daripada nanti saya kena marah, ya udah saya bohong aja. Oke, berarti Mbak mencari solusi dengan cara berbohong kepada kakak Mbak sendiri untuk mengatasi hal ini. Dan takut karena akan menimbulkan kemarahan dari kakak Mbak sendiri. Iya Mbak, karena saya kenal kakak saya dan dia nggak akan segan-segan memarahi orang yang
ya berbuat salah Mbak, ya seperti saya inilah. Oke, kalau boleh tahu sampai saat ini apa yang Mbak rasakan? Kalau yang saya rasakan lebih ke takut sih Mbak, takut mau bilang sama kakak saya kalau uang itu udah nggak ada. Oke, saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Karena eh, hal yang kayak tiba-tiba gitu dan tidak tidak ditahu kayak sekarang yang Mbak alami tiba-tiba menimpa Mbak dan takut untuk mengungkapkan, maka Mbak mengambil solusi berbohong kepada kakak Mbak sendiri. Mbak juga ya seperti itu Mbak. Iya Mbak, pokoknya kayak berat banget memang Mm-mm. saya rasa di situasi saya saat ini. Cuman ya mau gimana lagi, mungkin ya pasti saya akan ungkapin kalau saya ditipu sama teman saya. Ya saya juga akan terima konsekuensinya gimana nantinya. Oke. Gitu Mbak. Saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Mungkin ke depannya Mbak bisa lebih mengontrol atau lebih berpikir dulu sebelum bertindak Ya. dan harus memutuskan apakah ini benar-benar untuk diambil atau masih perlu difikirkan dulu. Iya bener banget sih Mbak, karena kemarin tuh saya bener-bener langsung, kamu mau berapa? Oke, aku kasih kalau ada gitu kan. Langsung Mm-mm. kasih gitu aja Mbak, tanpa kayak mikir gimana-gimana. Soalnya kan saya Mm-mm. pikirnya saya udah dekat, nggak mungkin dia bohong sama saya. Ya tapi gitu sih Mbak, bener kata Mbak, harus dipikir lagi ya, walaupun dia teman kan Mbak. Jadi Mm-mm. ya udah deh Mbak, nanti saya praktekkan itu pasti. Oke, baik Mbak, saya paham. Mungkin di sini karena Mbak sudah terlalu dekat dan sudah memiliki kepercayaan yang besar terhadap teman Mbak sendiri, jadi Mbak hanya memutuskan ya sesuai dengan kepercayaan Mbak sendiri, bilang, oh nggak mungkin lah teman saya seperti ini. Oke Mbak, saya Iya paham. benar banget Mbak. Jadi kayak ya udah deh, sekarang saya lebih pasrah dan kayak mengumpulkan apa ya, mengumpulkan tekad untuk bilang ke kakak saya apa yang sebenarnya terjadi. Iya Mbak, oke. Mungkin ada lagi yang ingin diceritakan Mbak? Itu aja sih Mbak. Tapi kalau ada lagi yang mau ceritakan, saya pasti kontak Mbak lagi. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja konseling kita pada hari ini, Mbak. Mungkin ke depannya nanti Mbak bisa menghubungi kembali di nomor dan email yang telah kami berikan kepada Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Sehat selalu ya, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak. Mbak juga sehat selalu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Oke, di sini Mbak Ocha bisa menceritakan apapun yang sedang Mbak Ocha rasakan, Mbak Ocha ingin keluhkan kepada saya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Eh, 1 minggu yang lalu saya baru Hmm. putus dengan pacar saya. Nah, saya putus itu karena saya ngerasa dia tuh terlalu baik untuk saya, Mbak. Kayak gimana ya, kayak nggak ada tantangannya sama sekali dalam hubungan. Makanya saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan saya dengan dia, Mbak. Dan entah sampai sekarang saya kayak tiba-tiba merasa sedih atau merindukan dia, Mbak. Oke, berarti minggu lalu Mbak putus dengan pacarnya ya? Iya, Oke, tadi saya mendengar Mbak berkata bahwa dia itu tidak menantang dalam pacaran. Menantang ini maksudnya apa ya Mbak? Bisa diceritakan mungkin? menentang itu ya kayak gini, Mbak. Selama Hmm? saya kan berhubungan itu udah 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah Mbak. Nah, dalam hubungan kami tuh kayak gimana ya berjalan lancar aja gitu Mbak. Nggak pernah ada liku-likunya gitu. Kayak dia tuh selalu baik sama saya Mbak. Dia tuh selalu nurutin apa yang saya minta. Terus dia juga berusaha itu selalu nyenangin saya Mbak. Dan menurut saya itu kayak dia itu terlalu baik kayak gitu. Nggak ada sama sekali yang kayak dia nggak ada cuek, nggak pernah marah. Dan kalau kami lagi video call atau lagi chattingan gitu, dia selalu respon cepat gitu Mbak. Dan menurut saya kayak nggak ada sama sekali tantangannya.
Oke, berarti sejauh ini Mbak pacaran dengan pacarnya itu, tapi udah putus sekarang, berarti itu nggak sesuai dengan harapan ya, Mbak? Iya, kayak gimana ya Mbak? Kayak aku tuh pengen kayak hubungan orang lain gitu, kayak ya sedikit aja lah kayak ada cuek-cueknya gitu, kayak cemburu-cemburunya gitu, tapi dia tuh nggak ada, dia tuh sama sekali percaya sama saya Mbak, dan dia tuh kayak, dia juga pernah bilang sih, bilang, aku tuh harapan, aku sebagai aku kan aku, dia tuh harapan saya katanya Mbak, di masa depan. Dia tuh udah yakin dengan saya, makanya dia tuh kayak percaya banget sama saya Mbak. Oke, nah dari pemaparan Mbak tadi, dari cerita-cerita yang Mbak sampaikan itu, nah kalau sampai saat ini kalau ditanya mengenai perasaan nih Mbak, apa sih yang ada di yang sedang Mbak rasakan? Sekarang sih akhir-akhir ini selama seminggu udah putus, nggak Mm-mm. tahu kalau tiap malam tuh Mbak, saya tiba-tiba kayak ngerasa rindu sama dia Mbak, kayak sedih aja, kayak ada perasaan menyesal gitu, kayak ngapain aku ambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan dia. Karena nggak ada lagi yang perhatian sama saya Mbak, kayak benar-benar kesepian gitu. Oke, iya. Memang benar, Mbak. Saya bisa merasakan apa yang sedang Mbak Uca rasakan saat ini, dan memang kebanyakan pemuda atau pemudi itu merasakan kesepian, terus kesedihan juga, dikarenakan ditinggalkan oleh orang yang sangat mereka kasihi. Nah, eh, kalau untuk sekarang nih, Mbak, apakah Mbak masih lancar komunikasi dengan mantan pacarnya atau seperti apa, Mbak? Enggak Mbak, dia dia ngeblokir saya Mbak, saya nggak tahu. Oke. Mm-mm. Mungkin dia melakukan itu karena dia merasa sakit hati mungkin ya Mbak, karena waktu itu dia sangat percaya sama Mbak, dia mungkin yakin bahwasanya Mbak tidak akan meninggalkan dia, namun mungkin dia juga merasa bahwa dia telah kehilangan sosok yang sangat mengasihi dia, dan saat ini mungkin dia butuh waktu, dan ya mungkin seperti itu Mbak. Iya kali Mbak. Emang sih dia tuh kayak selalu bebasin aku Mbak, kayak dia tuh benar-benar percaya, kayak dia tuh ngebiarin bilang, ya udah nggak apa-apa kamu kayak selingkuh atau gimana, tapi aku tetap percaya kalau kamu tetap untuk milik aku gitu. Dia bilang gitu. Oke, mhm. Nah, kasus Mbak ini mengingatkan saya kepada klien saya beberapa waktu lalu. Dia juga memiliki, apa namanya, cerita yang sama seperti Mbak. Nah, dia itu pacarannya udah 3 tahun, Mbak. Nah, waktu itu mereka juga putus dikarenakan ceweknya ini nggak suka sama cowoknya karena ya terlalu friendly gitu, Mbak. Jadi kayak apa-apa deket sama cewek dan lain sebagainya, tapi dia nggak ada niatan untuk selingkuh, cuman ya karena dia friendly aja, terus karena dia nggak pernah cuek, jadi ceweknya kayak ngerasa, ih kok kamu gini, jadi kayak ceweknya ngerasa aneh, cowoknya yang ngerasa aneh juga, kenapa dibaikin malah dia minta yang kayak gimana-gimana gitu kan. Nah ini si cewek ini sekarang sekarang dia kayak merasa sedih, sekarang dia merasa kayak menyesal kenapa dia waktu itu putusin si cowoknya, karena dia merasa keputusan yang diambil itu salah. Jadi sampai sekarang dia kayak menyesal, dan sekarang itu hubungannya masih belum baik-baik saja seperti itu. Iya sih Mbak. Emang kayak setiap malam tuh aku tuh ngerasa menyesal gitu, kayak pengen ngulang lagi dan pengen minta maaf, tapi dia udah blokir nomor aku dan kami udah nggak bisa kontekan lagi. Oke, berarti saat ini Mbak Ocha sangat merindukan pasangan Mbak waktu itu ya. Iya, Oke, nah di sini mungkin Mbak kita bisa role play nih. Eh, Mbak Ocha jadi diri Mbak Ocha sendiri, saya akan menjadi mantan pacar Mbak, boleh? boleh, boleh. Oke, nah ini konteksnya kita lagi video call ya Mbak. Oke, Baik. Halo Ocha, gimana nih kabarnya setelah kita putus? baik kok. Kalau kamu gimana? Baik kok. Oh ya, BTW, ini aku ada pesan makanan. Tadi aku sempat pesan makanan, terus aku keingat kamu, ini makanan favorit kamu juga. Jadi aku pesenin kamu, dan mungkin Gojeknya udah mau sampai di kos kamu. Nanti kamu ambil aja, itu aku udah bayar kok. Wah, makasih banyak ya. Kamu nggak ada berubah sama sekali.
Iya, gimana pun juga kan aku masih ingat kamu suka apa dan kita pernah dan sering untuk belanjain makanan kesukaan kamu. Semoga suka ya. Aku matiin teleponnya, boleh? Oke, makasih banyak ya. Sehat selalu. Iya, kamu juga sehat selalu. Wah, hebat Mbak Ocha. Mbak Ocha sekarang terlihat lebih ceria, tidak murung lagi seperti awalnya. Ini mungkin dikarenakan Mbak Ocha merindukan sosok yang pengertian seperti waktu itu ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin ada lagi Mbak yang mau ditanyakan, mau dikeluhkan. Silakan, Mbak. Kayaknya udah deh, Mbak. Udah cukup. Mungkin lain kali aku akan datang kalau pengen, Mbak. Oke, makasih ya sebelumnya Mbak untuk waktunya. Terima kasih juga sudah bercerita kepada saya. Mbak Ocha harus tetap semangat, percaya bahwa Mbak Ocha bisa melewati semuanya, dan mungkin saat ini Mbak Ocha juga bisa lebih menenangkan diri. Tadi Mbak Ocha mungkin merasa menyesal. Nah, untuk kedepannya Mbak Ocha mungkin bisa lebih memikirkan lagi bahwasanya apa yang seharusnya Mbak lakukan untuk jangka waktu ke depannya biar nanti tidak ada penyesalan di waktu mendatang. Begitu, Mbak? Oke, terima kasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya, Mbak. Baik. Ya.